Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Kembali dalam channel Klinik Rohani Wasilah Naqs bersama saya Dr. Umar Ali. Bincang terkait tentang ilmu kerohanian, metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta, ilmiah, dan amaliyah. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba menyampaikan terkait sebuah berita besar ya terkait tentang masa depan, bahwa Nusantara adalah mercusuar dunia, akan menjadi pusat peradaban agama samawi dan pusat tasawuf dunia. Mungkin hal yang mencengangkan bagi siapa saja yang baru mendengar ataupun tidak dalam koridor satu frekuensi dan satu lomba yang sama, tapi kami sebagai komunitas jamaah yang ikut dalam tarekat Qadim, tarekat Naqsbandiyah Kholidiyah Al-Mahdiyah Nusantara, sebagaimana fatwa dan pesan Ayahanda Guru Mursyid yang Maha Mulia, bahwasanya sekolah kita adalah sekolah satu-satunya di dunia. Suatu saat dunia akan mencari kita. Sebagaimana juga visi dan misi Bapak Profesor Dr. Haji Qadirun Yahya, yang juga dalam kapasitas beliau sebagai mujaddid mursyid besar pada tarekat Naqsbandiyah Kholidiyah, yang senantiasa menyampaikan visinya untuk menjadikan Nusantara sebagai pusat tasawuf dunia. Para pemirsa Klinik Rohani Wasilah Naqs, hal yang sangat mendasar bila mana kita kembali membuka sejarah histori. Kalau kita mau belajar ya terkait tentang sejarah, mungkin pernah kita bertanya, kira-kira model budaya, model peradaban kapan Indonesia ini memiliki sebuah model kepemimpinan dan tradisi budaya yang mengedepankan sebuah peradaban. Nah, mari kita buka pada sejarah abad masa transisi, masa klasik, itu suatu masa di era pasca prasejarah, itu pada abad 5 sampai abad 15. Ini disebut sebagai masa klasik. Kemudian masuk abad 16-17 sebagai masa kekosongan, di mana catatan sejarah banyak yang hilang, dan kemudian kita masuk masa kolonial, itu di abad 18 sampai di abad 20. Nah, salah satu menjadi karakter, ternyata pada abad klasik inilah segala potensi dan sumber daya kita di Indonesia, terkhusus di Nusantara, itu ternyata pernah menjadi sebuah pusat peradaban dunia, di mana seluruh bangsa-bangsa banyak berdatangan ke Indonesia, ke Nusantara. Pada saat itu adalah era kejayaan masa Hindu dan Buddha.
Indonesia Nusantara menjadi pusat pendidikan dan pusat ilmu pengetahuan, di mana hampir semua yang ingin belajar terkait tentang ilmu fisika, ilmu matematika, kemudian ilmu peradaban, itu semua di era Sriwijaya ya kita kenal sebagai pusat pendidikan. Dan sebuah cerita klasik ya di abad ini, itu terkhusus di abad 8, ia menceritakan bahwasanya pada saat itu karakteristik fenomena kultur sosial budaya Nusantara sangat mengedepankan yang namanya sebuah penegakan hukum, kemudian penghormatan kepada kaum minoritas, toleransi rasa persaudaraan yang sangat kuat, dan kemudian rasa saling hormat mengenal dengan budaya yang hari ini ya sangat jauh dari fenomena karakter budaya kita sekarang ini. Menurut cerita dalam sejarah di abad 8 itu, bila mana ada barang berharga ya, semisal handphone atau ada emas kita yang tertinggal di jalan, itu kurang lebih sampai 3 bulan, itu barang tidak bergerak, tak ada satupun yang akan mengambil barang itu. Begitu tingginya nilai kejujuran, begitu tingginya ya budaya rasa hormat menghormati, sehingga barang berharga pun sampai 3 bulan ini tidak ada yang ambil, tetap pada tempatnya. Bisa dibayangkan ya, kalau di era modern sekarang kita di Indonesia punya handphone iPhone saja, kira-kira tidak sampai ya 30 detik lah paling lama, udah disabet sama orang ya, kalau itu tertinggal di mana saja. Nah, kenapa kita kembali kepada tema Nusantara akan kembali menjadi mercusuar dunia? Karena adanya sebuah potensi besar dan adanya sebuah jalan pembuka munculnya kembali yang namanya peradaban ilmu tasawuf yang membahas terkait tentang ilmu ketuhanan, yang mengembalikan ilmu hakikat dan ilmu tarekat sebagaimana para pendahulu, para penganut agama-agama spiritual di Nusantara di era Hindu dan Buddha juga sangat kental dengan ilmu spiritual yang dimana pada saat itu ya akan senantiasa terjadi yang namanya hubungan keterpimpinan kepada Tuhan. Nah, di dalam Al-Quran bisa kita lihat dalam surah Al-Anbiya 92 ya, bahwa memang pada dasarnya kita ini adalah umat manusia, adalah umat yang satu. Tidak ada fragmentasi, diversifikasi terkait tentang warna, ras, latar belakang. Kita adalah umat yang satu, pun juga ternyata kita agama yang satu, karena kita adalah memiliki Tuhan yang satu, Tuhan yang sama. Itulah tauhid, agama samawi. Nah, dalam tarekat Qadim, sebagaimana dalam hasanah keilmuan dan hasanah metodologi metafisika tasawuf yang menjadi kurikulum dalam tarekat ini, itu telah membuka ya cakrawala dan membuka hasanah pengetahuan yang telah membuka tabir hikmah dari semua jamaah yang telah bergabung dalam tarekat ini, akan
membuktikan dan merasakan testimoni mereka masing-masing. Bagaimana kita yang menganut dan mengamalkan tarekat Qadim, kita akan dicerahkan pada sebuah dimensi kesadaran, yaitu sebuah dimensi yang tidak ada batas ruang dan waktu, tidak melihat dimensi dunia atau baharunya, yang hanya memandang komunitas, kelompok, ras, kulit, agama, dan lain-lain. Makanya di abad modern ini sekarang muncul namanya paham atau ajaran sinkretisme ya. Sebuah paham atau ajaran atau aliran yang ingin mempersatukan seluruh agama. Dan itu ada pro dan kontra. Kontranya adalah dianggap ajaran ini akan merusak fundamental akidah masing-masing agama. Tapi yang pro ya, ini punya nilai kontribusi yang positif terkait tentang kembalinya nilai-nilai toleransi, saling menghormati antar satu agama dengan agama yang lain. Secara konsep maupun secara praktek, sebenarnya ini tidak bisa dipersatukan kalau ini dalam kacamata atau perspektif syariat atau dalam perspektif dunia baharunya. Tapi semuanya ternyata secara praktek dalam perspektif ilmu Qadim, tarekat Qadim, semuanya dipersatukan dalam satu dimensi yang disebut sebagai dimensi Qadim atau dimensi ruhani. Nah, inilah peluang besar kita bahwa kembalinya metodologi Qadim, hadirnya seorang mujadid besar yang senantiasa membimbing, memberikan petunjuk, sebagaimana figur seorang sosok yang ditunggu-tunggu sebagai sang juru iman dan sang juru selamat, itulah Al-Mahdi. Dan semua umat manusia di akhir zaman akan menunggu sosok juru iman dan juru selamat itu. Dan alhamdulillah ya, kurikulum secara konseptual, secara praktikal, petunjuk Qadim itu ada pada tarekat kami, tarekat Qadim, Naqsyabandiyah, Khalidiyah, dan Al-Mahdiyah sebagai ikon dan nama yang sangat kental dengan petunjuk Qadim, dan inilah Al-Mahdi sebagai sosok yang ditunggu-tunggu di akhir zaman. Alhamdulillah, Sang Mahdi ini yang bisa membimbing kita, memberikan petunjuk dan jalan keselamatan, yang akan kembali mempersatukan dan takdirnya ada di Nusantara Indonesia. Maka jangan kaget, dasar negara kita, lambang negara kita adalah Pancasila, dan di bawahnya ada kalimat bahasa dari bahasa Sanskerta, dan itu diambil di era peradaban terbaik Nusantara, yaitu di era klasik bahasa Sanskerta, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda dalam perspektif syariat dunia, tapi kita ika satu tauhid dalam dimensi rohani. Itulah dimensi Qadim yang dibawa dan dibimbing oleh sosok seorang yang namanya Al-Mahdi. Maka tinggal kita menunggu momentum, kita berjuang bersama-sama membawa panji hitam Al-Mahdi. Akhirul kalam, ilahi anta maksudi wa ridha wa matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.